Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai drainase dalam MK YD Jalan dan Jembatan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Sani Abdul Mamonto dengan NIM 23060. Saya akan memperkenalkan dengan NIM 22020292. Saya Arli Dayora dengan NIM 23021101017. Baik, kita masuk pada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada lokasi perencanaan. Untuk lokasi perencanaan yang kami ambil sesuai dengan lokasi tugas perencanaan geometrik jalan yang telah kami buat, yaitu terdapat dalam jalan di Kecamatan Sepan, Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dan ini merupakan area pemukiman yang berkembang pesat. Seiring pertumbuhan tersebut, kebutuhan sistem drainase yang memadai semakin penting. Saat ini drainase belum dirancang optimal sehingga berpotensi menimbulkan genangan dan banjir lokal. Perencanaan ini bertujuan merancang sistem drainase yang sesuai untuk kondisi geografis dan kebutuhan kawasan, mampu mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang kenyamanan dan keamanan warga. Setelah itu kita masuk dalam rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah ini ada yang pertama, bagaimana cara memastikan sistem drainase yang direncanakan dapat menampung dan mengalir air hujan dengan baik, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan penduduk sekitar. Yang kedua, itu bagaimana merencanakan sistem drainase yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah genangan air dan banjir di lokasi jalan yang belum memiliki drainase yang memadai. Setelah itu kita masuk dalam maksud dan tujuan, di mana dalam maksud dan tujuan untuk tugas ini yaitu meningkatkan kenyamanan dan kesehatan penghuni penduduk sekitar dengan menghindari dampak buruk seperti genangan air yang dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan lingkungan, mengurangi risiko banjir dan genangan air di area sekitar dengan merancang sistem drainase yang efektif untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke saluran yang aman dan terkontrol. Untuk tujuan dari perencanaan ini yaitu pertama, perencanaan ini hanya akan difokuskan pada lokasi jalan di Kecamatan Sepan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, kekuatan struktur tidak direncanakan. Dan yang ketiga, untuk data curah hujan yang dipakai adalah data curah hujan pengamatan tahun. Untuk manfaat perencanaan, yang pertama, dengan sistem drainase yang baik, kualitas hidup penduduk sekitar Jalan Sepaku akan meningkat melalui pengurangan genangan air, pencemaran, dan risiko banjir. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Yang kedua, hasil perencanaan ini hanya akan memberikan desain sistem drainase yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan spesifik Jalan Sepan. Ini akan membantu dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur drainase yang efektif dan efisien. Kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori, di mana dalam landasan teori ini ada konsep dasar sistem drainase yang merupakan jaringan untuk mengatur aliran air hujan dan limbah untuk mencegah genangan, banjir, dan kerusakan lingkungan. Di kawasan perkotaan, drainase berperan menjadi stabilitas tanah dan melindungi infrastruktur. Dengan perencanaan yang baik, teknologi pendukung, dan pemeliharaan rutin, sistem drainase dapat berfungsi optimal menghadapi curah hujan dan perubahan kondisi lingkungan. Setelah itu ada analisis hidrologi, di mana hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang ada di bumi melalui terjadinya peredaran, penyebaran, hingga sifat dan interaksi dengan makhluk hidup. Yang kedua ada curah hujan kawasan. Dalam analisis hidrologi,
seiring diperlukan untuk menentukan hujan rata pada daerah tersebut yang dapat dilakukan dengan 3 metode berikut, yaitu metode rata arimetik, metode polygon Thiessen, dan metode ischioid. Setelah itu kita masuk dalam analisis frekuensi, di mana dalam analisis frekuensi ini ada bertujuan untuk mendapatkan besaran hujan rencana, yaitu kita akan menguji data outlier, di mana data outlier adalah data secara statistik menyimpang jauh dari kumpulan datanya. Berdasarkan metode koefisien, syarat untuk pengujian data outlier adalah yang pertama, jika CS log lebih besar dari 0,4, maka kita akan lakukan uji outlier tinggi. Setelah itu koreksi data, uji outlier rendah, dan koreksi data. Yang kedua, jika CS log kurang dari minus 0,4, maka uji outlier rendah, koreksi data. Maka kita akan uji outlier rendah, setelah itu koreksi data, dan uji outlier tinggi dan koreksi data. Yang ketiga, jika minus 0,4 lebih besar dari CS log, lebih besar dari 0,4, maka kita akan uji outlier tinggi atau rendah, setelah itu koreksi data. Untuk persamaan uji outlier tinggi dan rendah yang digunakan adalah sebagai berikut. Kalau uji outlier tinggi, log SH sama dengan log X bar tambah KNS log. Setelah itu kalau uji outlier rendah, log XL sama dengan log X bar tambah KN dikali S log. Next. Setelah itu kita akan menghitung parameter statistik, di mana parameter statistik yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut. Pertama ada nilai rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Kedua ada standar deviansi dengan rumus SD sama dengan dalam kurung sigma N I sama dengan 1 dalam kurung dikali dalam kurung X1 kali X bar kuadrat per N kurang 1. Yang ketiga adalah koefisien variasi dengan rumus CV sama dengan SD dikali dengan X bar. Next. Kita masuk dalam parameter statistik yang keempat, yaitu koefisien kemencengan dengan rumus CS sama dengan N sigma NI sama dengan 1 dikali XI kurang X bar pangkat 3 per N1 dikali N2 S pangkat 3. Untuk persamaan koefisien kemencengan untuk data pengamatan dalam nilai log adalah sebagai berikut yang tertera, bisa dilihat. Dan yang kelima untuk koefisien kurtosis dengan rumus sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Next. Setelah itu kita akan belajar mengenai metode rasional, di mana metode rasional ini digunakan untuk memperkirakan debit puncak akibat hujan deras pada das kecil, di mana hujan dianggap merata dan durasinya melebihi waktu konsentrasi. Metode ini sederhana dan umumnya dipakai dalam perencanaan drainase perkotaan dengan rumus sebagai berikut, sama dengan 0,278 CIA. Next. Setelah itu kita akan melakukan analisis hidrolika, di mana analisis hidrolika itu adalah cabang ilmu teknik dan fisika yang mempelajari mengenai sifat serta perilaku air, baik saat dia maupun bergerak, termasuk interaksinya dengan gaya dan tekanan. Singkatnya, hidrolika mempelajari bagaimana air bekerja dan bergerak. Di situ ada juga dimensi saluran. Berikut adalah contoh bentuk-bentuk penampang saluran. Yang pertama ada penampang persegi. Yang kedua, next. Yang kedua ada penampang trapesium dengan persamaan-persamaan
sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Next. Kita masuk dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk gambaran umum lokasi penelitian ini terdapat di lokasi Jalan Kecamatan Sepan, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat lokasi 116 derajat 48 menit sampai dengan 55 derajat sampai dengan 0,9 menit, bujur timur dan 0 derajat sampai dengan 54 menit, lintang utara sampai dengan 44 derajat 76 detik, lintang selatan. Nah, baik, kita akan masuk dalam pengumpulan data dari prosedur penelitian. Dengan pengumpulan data, yang pertama itu adalah data primer, foto dokumentasi area jalan. Yang kedua itu data sekunder, peta topografi jalan, data curah hujan. Penelitian ini mempunyai prosedur yang sistematis, yaitu yang pertama survei lokasi penelitian, yaitu observasi, dan yang kedua itu analisa data yang diperoleh dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan sistem drainase, yang kedua itu ada analisis hidrologi, dan yang ketiga itu analisis hidrolika. Masuk dalam pembahasan, skema jaringan drainase. Penentuan trase saluran harus mengikuti prinsip bahwa air mengalir ke tempat yang lebih rendah untuk meminimalkan galian dan hambatan. Pada perencanaan drainase di Jalan Sepa, Kecamatan Sepan, Kabupaten PBU, STA 0/00 hingga STA 0/380 diperoleh 4 subsistem. Subsistem 1 dan 2 masing-masing memiliki 2 saluran, sedangkan subsistem 3 dan 4 memiliki masing-masing 1 saluran. Daerah pengaruh saluran atau DPS adalah area yang mengalirkan air hujan ke saluran atau badan air penerima, dan luasnya diperlukan untuk menghitung debit rencana dengan metode rasional. Pada perencanaan ini, luas DPS setiap saluran dihitung menggunakan civil 3D skala 1:1 berdasarkan stat plan dan kondisi elevasi. Dengan ukuran luas ini dilakukan dengan perintah area, memiliki batas area, lalu menekan enter untuk memperoleh hasilnya. Nah, kita masuk pada kemiringan dasar saluran. Kemiringan dasar saluran dapat dicari dengan rumus berikut, yaitu S sama dengan elevasi hulu dibagi elevasi hilir, dikurang elevasi hilir, dibagi panjang aktual saluran. Nah, untuk kemiringan saluran secara keseluruhan mungkin dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kita masuk pada analisis hidrologi. Analisis data curah hujan. Dalam analisis hidrologi ini, data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan harian maksimum pengamatan 10 tahun 2016 sampai 2025 yang diperoleh dari sistem stasiun meteorologi yang 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tebingan Balikpapan WGKW Balikpapan. Naik ke kita masuk pada ranking data. Ranking data merupakan cara mengurutkan data curah hujan harian maksimum dari yang terbesar sampai yang terkecil. Hasil ranking data curah hujan dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, dimasuk pada uji data outlier. Pengujian data outlier sebagai berikut itu mungkin bisa teman-teman lihat saja pada tabel yang ada di bawah. Nah, kita masuk pada untuk menghitung itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu log X bar sama dengan 1 per N sigma N I dengan nilai itu sama dengan 1 XI. Log 1295,019 per 10 itu hasilnya 2,112. Nah, standar deviasi itu kita masukkan rumusnya dan mendapatkan hasilnya itu 0,135202. Dan untuk menghitung koefisien kemiringan yaitu CS log 1 per N sigma N I sama dengan 1 dalam kurung X1 XI dikurang X bar terkurung pangkat 3.
bar N kurang 1, N kurang 2 dikali S log kuadrat. Nah, DP untuk hasilnya itu 0,047680. Dari hasil perhitungan didapat CS sama dengan 0,047680. Yang berarti minus 0,4 lebih kecil dari CS log, lebih kecil dari 0,4. Maka dilakukan uji outlier tinggi dan rendah. Untuk uji outlier rendah yaitu log X itu sama dengan log X bar dikurang N KN dikali log X bar sama dengan 2,112 dengan nilai N sama dengan 10, maka KN sama dengan 2,036. Nilai ini diambil dari tabel nilai KN uji data outlier Suwarno hidrologi. Kalau X itu sama dengan 2,112 dikurang 2,036 dikali 0,13520 log XI yaitu 1,837. XI sama dengan 68,708 mm. Nah, ini adalah tabel nilai KN untuk data outlier. Yang kotak merah itu adalah data yang diambil. Nah, untuk outlier tinggi itu log XH sama dengan log X bar ditambah KN dikali X log. Log X bar sama dengan 2,112 dengan nilai N itu 10, KN itu 2,036 diambil dari data tabel data tadi. Log XI sama dengan 2,112 dikurang 2,036 dikali 0,1352002. Log XI sama dengan 2,388. Nah, XH sama dengan 244,089 mm. Data curah hujan tertinggi yang ada pada tabel adalah 217,250 mm, sedangkan syarat tertinggi pada uji outlier tertinggi adalah 244,0894 mm. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tidak terdapat data outlier tinggi sehingga data curah hujan pada penelitian ini tetap digunakan. Nah, ini adalah parameter statistik, tabel-tabel dari nilai-nilai parameter. Mungkin bisa dilihat saja. Nah, kita masuk pada nilai rata-ratanya, masukkan rumusnya, dan untuk hasilnya itu 129,502. Untuk standar deviasi masih sama tadi rumusnya yang tadi, dan hasilnya itu 43,937. Untuk koefisien variasi itu CP sama dengan S per X, CV sama dengan 43,937 dibagi dengan 129,502. CV itu sama dengan 0,339. Bila koefisien kebencengan, masukkan rumusnya, sehingga mendapatkan hasilnya itu 1,191. Untuk koefisien kurtosis, masukkan juga rumusnya. Lalu untuk hasilnya itu 3,974. Nah, ini adalah analisis distribusi peluang, tabel pemilihan jenis sebaran. Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka didapatkan bahwa tipe distribusi peluang dianggap mengikuti tipe distribusi log person 3. Hasil peninjauan pemilihan distribusi peluang dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel analisis pemilihan sebaran yang ada di bawah ini mungkin bisa dilihat saja. Nah, analisis hujan dengan berbagai kala ulang untuk menghitung hujan rencana dengan berbagai kala ulang berdasarkan hasil analisis dari parameter-parameter statistik yang memenuhi. Maka digunakan tipe distribusi log person 3 dengan rumus S log S XT sama dengan log X bar tambah K dikali S log. Nilai K didapat dengan cara menginterpolasi nilai tersebut pada gambar dengan nilai CS sama dengan 1,191. Kemudian berikut yang merupakan tabel nilai KT untuk distribusi log person 3, di mana untuk nilai kemencengan atau CS terdapat di 1.2 dan juga 1.0 untuk periode per tahun dan juga peluang persen yang bisa dilihat di gambar tabel ini. Next.
Lanjut. Next. Untuk tabel hasil perhitungan interpolasi nilai CS, berdasarkan data parameter yang telah diperoleh dan standar periode ulang yang diberlakukan melalui P3KT Provinsi Kalimantan Timur untuk 10 tahun, maka log XT, yaitu log X bar ditambah dengan K kali S log, sama dengan 2,112 ditambah dengan 0,7827 dikalikan dengan 0,135202, sehingga log XT sama dengan 2,218 dan XT sama dengan 165,2233. Kemudian untuk tabel rencana dengan beberapa kala ulang, di mana untuk T atau tahun yaitu 10 tahun dengan K sama dengan 0 sama dengan 2,218 dan XT sama dengan 165,234 mm. Kemudian untuk analisis debit rencana, di mana perhitungan debit saluran 2 dengan 2,1 untuk luas daerah pelayanan saluran yaitu atau DPS yaitu 0,00164098 km kuadrat dengan panjang lintasan aliran di lahan atau L sama dengan 2,04875 km dengan panjang lintasan aliran di saluran atau LS sama dengan 98,549 meter. Untuk kemiringan atau S sama dengan 0,05157 meter dengan kecepatan rata-rata atau V sama dengan 1,5 meter per detik, diambil berdasarkan tabel 2.2 untuk nilai V untuk perhitungan waktu konsentrasi. Kemudian untuk koefisien kekasaran atau Manning sama dengan 0,013. Untuk nilai kekasaran Manning diambil berdasarkan tabel 2.1 untuk koefisien kekasaran Manning untuk saluran beton. Kemudian untuk nilai koefisien runoff atau C sama dengan 0,6 yang diambil berdasarkan tabel 2.3 untuk koefisien pengaliran pengaliran C untuk daerah perumahan dengan tipe rumah multisatuan atau terpisah. Kemudian untuk menghitung waktu konsentrasi, di mana yang pertama ada waktu konsentrasi di lahan atau TI untuk waktu tempuh di lahan menggunakan rumus Hathaway, di mana TL sama dengan 0,606 dikalikan dengan L kali N pangkat 0,467 per S pangkat 0,234, sehingga 0,606 dikalikan dengan 2,04875 dikalikan dengan 0,013 pangkat 0,467 per 0,0516 pangkat 0,234, hasilnya sama dengan 0,22 30691846 jam. Kemudian untuk waktu konsentrasi di saluran atau TS, untuk waktu tempuh di saluran dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu TS sama dengan LS dibahagi dengan 3600 kali V sama dengan 96,947 dibahagi dengan 3600 dikalikan dengan 1,5 sehingga mendapatkan 2,423675 jam. Kemudian untuk waktu konsentrasi total atau TC, setelah diketahui TS dan TL, dapat dicari TC sama dengan TL ditambah dengan TS, sehingga 0,22306918446 ditambah dengan 2,423675, sehingga didapatkan TC yaitu 2,64674 jam.
Kemudian untuk intensitas curah hujan dengan rumus yaitu I sama dengan R24 dibagi dengan 24 dikalikan dengan 24 dibagi dengan TC pangkat 2/3, di mana R24 sama dengan 98,75 mm per hari dan juga TC sama dengan 2,64674 jam, sehingga I sama dengan 98,75 dibagi dengan 24 dikalikan dengan 24 dibagi dengan 2,64674 pangkat 2/3 sama dengan 17,8920 mm. Dan kemudian di bawah terdapat tabel untuk saluran berdasarkan intensitas curah hujan. Kemudian untuk debit rencana saluran, di mana setelah intensitas hujan diketahui, maka dapat dicari debit rencana dengan menggunakan rumus rasional, yaitu Q sama dengan 0,278 dikalikan dengan C dikalikan dengan I dikalikan dengan A. Untuk contoh perhitungan, diambil saluran 2 dan subsistem 1. Kemudian diketahui C sama dengan 0,6, I sama dengan 17,8920 mm per jam, dan A sama dengan 0,007748728 km kuadrat, di mana QS 21 sama dengan 0,278 dikalikan dengan C dikalikan dengan I dikalikan dengan A sama dengan 0,278 dikalikan dengan 0,16 dikalikan dengan 17,8920 dikalikan dengan 0,007748728, sehingga QS untuk saluran 2 subsistem 1 sama dengan 0,02806 meter kubik per detik. Dikarenakan S saluran 2 subsistem 1 menerima debit dari saluran 3 subsistem 2, sehingga untuk Q total saluran 2 subsistem 1 sama dengan Q total saluran 3 subsistem 2 ditambah dengan Q saluran 2 subsistem 1 sama dengan 0,0806 ditambah dengan 0,00493, sehingga Q total sama dengan 0,03299 meter kubik per detik. Kemudian untuk tabel debit rencana saluran yang bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Kemudian untuk analisis kapasitas saluran, di mana kapasitas saluran yang ditinjau adalah saluran 2 untuk subsistem 1 dengan debit rencana yang akan dialirkan oleh saluran ini yaitu 0,02806 meter kubik per detik dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut, di mana diketahui dimensi dan parameter saluran 2 subsistem 1 yaitu H atau tinggi total sama dengan 0,70 meter, kemudian B atau lebar dasar saluran sama dengan 0,60 meter, kemudian ada H untuk tinggi penampang basah sama dengan 0,50 meter, dan W atau tinggi jagaan yaitu 0,20 meter. Kemudian untuk menentukan jenis dinding saluran yang akan digunakan untuk mendapatkan koefisien Manning atau N, di mana saluran yang digunakan adalah saluran beton dengan nilai koefisien Manning diambil dari tabel 2.5 untuk koefisien kekasaran Manning yaitu 0,013, dengan luas penampang basah atau A sama dengan H kali B dikali atau 0,5 dikalikan dengan 0,6 sama dengan 0,300 meter kuadrat. Kemudian untuk keliling penampang basah atau P yaitu P sama dengan B tambah 2 dikali H sama dengan 0,6 ditambah 2 dikali 0,5 sama dengan 1,60 meter. Kemudian untuk jari-jari hidraulis, di mana R sama dengan A per P sama dengan 0,3 dibagi dengan 1,60 atau sama dengan 0,188 meter. Kemudian untuk kecepatan aliran saluran atau V sama dengan 1 per V atau untuk V sama dengan 1 per N dikalikan dengan R pangkat 2/3 dikalikan dengan S
pangkat 1/2 sehingga V sama dengan 5,72 meter per detik dengan satuan kemiringan didapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu untuk debit kapasitas saluran atau Q didapatkan dengan perhitungan kecepatan aliran atau V dikali dengan luasan saluran atau A yang direncanakan sama dengan 5,72 dikalikan 0,300 sehingga Q sama dengan 1,72 meter kubik per detik. Setelah berbagai tahapan awal yang ada, maka perlu dihitung nilai kontrol dari saluran untuk menampung saluran debit air yang ada di daerah pengamatan. Diketahui debit rencana untuk saluran 0,02806 meter kubik per detik, debit kapasitas lebih dari debit rencana, sehingga 1,72 meter kubik per detik lebih dari 0,02806 meter kubik per detik sama dengan oke. Kemudian untuk langkah terakhir adalah melihat apakah V yang lebih kecil dari nilai V maksimum, di mana nilai V maksimum dilihat dari tabel 2.6 atau kecepatan maksimum yang diizinkan untuk saluran beton yaitu 6 meter per detik. Sehingga V hitung harus kurang dari Vmax, sehingga 5,72 meter per detik kurang dari 6 meter per detik sehingga nilai sama dengan oke. Kemudian berikut merupakan tabel perhitungan dimensi untuk saluran atau gorong-gorong yang sudah ada kontrol. Kemudian untuk gambar potongan melintang saluran yang tertera di layar ini. Kemudian untuk bab 5 atau penutup, di mana kesimpulan berdasarkan hasil perencanaan dan analisis dapat disimpulkan untuk pertama, intensitas hujan atau R24 berdasarkan standar stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur dengan periode ulang 10 tahun adalah 98,75 mm. Kemudian yang kedua terdapat 4 subsistem pada perencanaan ini. Kemudian ketiga, pada subsistem 1 dan 2 terdapat 2 saluran dan pada subsistem 3 dan 4 masing-masing terdapat 1 saluran. Kemudian untuk volume debit puncak atau Q pada outlet subsistem 1 di saluran 2 subsistem 1 adalah 0,02806 meter kubik per detik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya.